Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat memaparkan materi pada siang ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu pertama, adalah Fibra Yanti Yulia BR Ginting dengan NIM 2012011016. Dan yang kedua itu Edgar Jonathan Sitorus dengan NIM 2012011054. Dan yang terakhir adalah saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Dias Fadil Sidki dengan NIM 2012011015. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke pembahasan materi dari kelompok 2, yaitu mengenai metode Suggestopedia. Pada pembahasan ini, kami memberikan beberapa sub-sub bagian pembahasan, yaitu bagian pertama, yaitu pengertian dan latar belakang lahirnya metode Suggestopedia. Dan bagian kedua, dasar-dasar falsafah Suggestopedia. Bagian ketiga, tahapan pelaksanaan metode Suggestopedia di kelas. Bagian keempat, kelebihan dan kekurangan metode Suggestopedia. Bagian kelima, implementasi Suggestopedia di Indonesia. Selanjutnya adalah pengertian dan latar belakang lahirnya metode Suggestopedia. Suggestopedia adalah salah satu metode yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli pendidikan, psikiatri, dan juga ahli fisika kebanggaan Bulgaria yang bernama Georgi Lozanov. Metode ini pertama kalinya termuat dalam artikelnya yang berjudul Suggestology and Suggestopedy. Metode ini memanfaatkan kesantaian dan relaksasi dalam pembelajaran. Lozanov percaya bahwa teknik-teknik relaksasi dan konsentrasi akan menolong pelajar membuka sumber-sumber bawah sadarnya dan mempercepat penguasaan kosakata dan struktur. Penguasaan kosakata dan struktur itu akan dikuasai lebih banyak dan lebih mantap dari yang pernah mereka dipikirkan. Metode ini juga dikenal sebagai pembelajaran dan pengajaran sugestif akseleratif, atau dalam kata lain, suggestive accelerative learning and teaching, atau metode Lozanov. Selanjutnya, Suggestopedia berusaha menciptakan suasana tentram dalam belajar, menghilangkan tekanan-tekanan mental, dan penghambat-penghambat lainnya. Prinsip ketentraman mental ini merupakan pengaruh dan juga pemanfaatan ajaran yoga dan psikologi Soviet. Lozanov sendiri mengakui keterikatannya dalam tradisi yoga dan psikologi Soviet tersebut. Dari Raja Yoga, Lozanov mengadopsi teknik konsentrasi dan pernafasan berirama yang mampu meningkatkan ketentraman dan konsentrasi tingkat tinggi. Dari psikologi Soviet, Lozanov memanfaatkan nosi atau gagasan bahwa semua siswa dapat diajarkan pokok pembahasan atau mata pelajaran tertentu dalam ketenangan yang sama. Selain itu, psikologi Soviet juga menekankan pentingnya pengaruh lingkungan pembelajaran. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah dasar-dasar falsafah metode Suggestopedia. Dasar-dasar kelahiran Suggestopedia didasari falsafah yang merupakan landasan bijaknya. Falsafah ini dibagi menjadi 3, yaitu falsafah pertama, asumsi, dan yang kedua, sarana, dan yang terakhir yaitu prinsip Suggestopedia. Dari ketiga falsafah ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Fibra. Fibra, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian dari dasar-dasar falsafah Suggestopedia. Yang pertama adalah asumsi. Ada 3 asumsi yang melandasi lahirnya metode Suggestopedia ini. Yang pertama adalah belajar itu melibatkan fungsi-fungsi dasar sadar dan bawah sadar manusia. Dengan dasar asumsi ini, maka tidaklah cukup hanya memanfaatkan hal-hal yang disadari oleh siswa dalam belajarnya. Lozanov seperti diikuti oleh Stefik mengatakan bahwa kapan saja siswa secara sadar menganggap isi
isi lahir suatu pelajaran, yaitu bagian yang menjadi pusat perhatiannya dan perhatian guru. Maka pada saat itu juga, ia secara tidak sadar menganggap hal-hal lain yang berbeda, yang berada justru di luar atau jauh dari kesadarannya. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa sesuatu yang kita pikirkan secara sadar, pada hakikatnya kita pikirkan juga secara tidak sadar. Segala sesuatu yang terjadi pada tingkat bawah sadar mempengaruhi kejadian pada tingkat sadar. Yang selanjutnya adalah pelajar mampu belajar lebih cepat daripada jika digunakan metode lainnya. Inilah sisi menarik dari Sugestopedia. Lozanov menganggap bahwa belajar dengan menggunakan keseluruhan aspek mental atau sadar dan bawah sadar akan memungkinkan seorang siswa belajar lebih cepat. Dan selanjutnya adalah proses belajar mengajar dapat terhambat oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama, norma-norma umum dan kendala-kendala yang lazim berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, dalam pengajaran bahasa tidak ada atau kurang ada suasana santai dan harmonis. Dan yang ketiga, ada kekuatan-kekuatan atau potensi-potensi dari dalam diri pelajar yang tidak ada atau kurang dimanfaatkan oleh guru. Ketiga faktor penghambat ini dapat menyebabkan hal seperti ketegangan fisik yang menimbulkan keluhan-keluhan berupa perasaan mengantuk, sakit kepala, kegelisahan, dan lain-lain, seperti gangguan psikosomatis. Selanjutnya, pembagian selanjutnya adalah sarana. Sarana juga terdapat 3 jenis yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mencapai tujuan pengajar dalam metode Sugestopedia. Yang pertama adalah sarana psikologis. Sarana ini mencakup alat-alat yang dapat dipakai untuk memanfaatkan stimulus emosional yang mencakup segala sesuatu yang muncul di sekeliling lingkaran kesadaran manusia. Yang kedua adalah sarana artistik. Sesuai dengan namanya, sarana artistik berkaitan dengan keindahan yang dapat diperlihatkan oleh guru. Sehubungan dengan ini, guru hendaknya dapat menunjukkan segala sesuatu secara indah. Paling tidak, guru bisa menciptakan bentuk atau karya-karya seni harmonis tertentu untuk menarik perhatian siswa. Dan yang ketiga adalah sarana pedagogis. Dibandingkan dengan kelas-kelas yang non-sugestopedia, kelas-kelas sugestopedia tidaklah jauh berbeda dengan hal sarana pedagogis. Hanya saja, pada kelas sugestopedia, salah satu sarana pedagogis yang penting adalah hakikat global dari dialog-dialog yang dijadikan bahan pengajaran sendiri. Dialog-dialog itu mencakup suatu objek yang luas, bahkan kadang-kadang sangat lengkap. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip sugestopedia. Ada 3 prinsip yang harus diperhatikan jika akan menerapkan metode sugestopedia. Yang pertama adalah prinsip keceriaan dan kemudahan. Pada prinsip ini, siswa hendaknya diarahkan bahkan diajak menikmati segala sesuatu yang mereka lakukan. Mereka tidak diajak melihat segala sesuatu yang dilakukannya itu sebagai sesuatu yang berat dan mencekam. Segala macam ketegangan dalam belajar harus dihilangkan. Sebaliknya, suasana santai diciptakan. Perlu juga digarisbawahi bahwa kalian itu bukanlah tidak berpikir. Siswa justru diajak berpikir tingkat tinggi dalam tataran sadar dan bawah sadar. Prinsip selanjutnya adalah prinsip kesatuan kesadaran dan ketidaksadaran. Hal ini menjadi kriteria yang menuntut guru menggunakan berbagai sarana-sarana nyata yang didasari oleh siswa untuk mencapai maksud dan tujuan yang menjadi pusat perhatian siswa. Kembali ditekankan di sini bahwa seluruh kemampuan manusia sadar dan bawah sadar harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Selama ini siswa umumnya hanya diajarkan dalam tataran sadar, kurang memanfaatkan bawah sadarnya untuk belajar. Kemampuan sadar biasanya hanya berupa ingat,
ingatan jangka pendek saja, sementara kemampuan bawah sadar adalah gudangnya pengetahuan, pengalaman, intuisi yang masuk lewat pintu yang selama ini kurang diperhatikan oleh manusia. Prinsip yang selanjutnya adalah prinsip interaksi sugestif. Dalam hal ini, perlu diperhatikan seberapa utuh kekuatan-kekuatan cadangan sang pembelajar. Kekuatan-kekuatan sugestif siswa hendaknya mampu diarahkan untuk mengurangi kelelahan fisik. Hal ini tentu saja hanya dapat dilakukan dengan relaksasi, kesantaian, dan keharmonisan dari semua partisipan dalam pembelajaran. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan metode Sugestopedia di kelas. Sebagai metode pengajaran bahasa yang masih dalam tahap pengenalan, Sugestopedia mendapat banyak tanggapan dari para praktisi pengajar. Banyak reaksi yang muncul untuk memperbaiki maupun mengadaptasi prosedur pelaksanaannya. Hal itu dilakukan karena ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan keadaan di negara-negara tertentu. Adaptasi yang dilakukan itu pada hakikatnya tidak mengubah struktur dasar dari rangka pelaksanaannya. Ada 3 tahap yang dalam pelaksanaannya pengajaran metode dengan menggunakan metode Sugestopedia. Yang pertama adalah tahap persantaian awal. Pada tahap ini, usaha-usaha yang membuat suasana santai dan tenang diciptakan. Tahap ini meliputi 2 jenis latihan, yaitu latihan fisik dan mental. Untuk latihan fisik dapat dilakukan dengan beberapa gerakan yoga atau gerakan-gerakan lainnya, asal tidak menyebabkan kepayahan yang berlebihan atau justru menyebabkan kekacauan pikiran. Dan untuk penenang mental dilakukan misalnya dengan mendengarkan musik yang lembut, pengaturan cahaya, pengaturan tempat duduk, pemasangan poster-poster yang menimbulkan kedamaian dan ketenangan, bisa juga dengan pengaturan nafas berirama, meditasi, dan lain-lainnya. Tahap yang kedua yaitu tahap tinjauan lisan. Tahap ini mirip dengan apersepsi yang dilakukan oleh guru di kelas-kelas biasa. Kegiatan ini berupa tinjauan kembali terhadap bahan yang pernah diberikan kepada siswa. Yang perlu diperhatikan adalah pemeliharaan atau penjagaan agar suasana santai tetap berlangsung. Dan tahap terakhir yaitu tahap konser. Pada tahap ini, bahan yang baru sudah disajikan melalui dialog-dialog dalam konteksnya. Salah satu ciri utama pengajaran bahasa dengan metode ini adalah penggunaan dialog-dialog atau wacana dalam penyampaian bahannya. Konser ini juga terdapat 2 jenis, yaitu konser aktif dan konser pasif. Pada konser aktif, siswa melakukan kegiatan berupa mendengarkan musik lembut pada saat guru membacakan baris-baris dialog. Para siswa mengikuti pelajaran dengan melihat di buku teks apa yang dibacakan oleh guru. Sambil menyimak dialog, siswa mempraktikkan teknik pernafasan yang berirama atau terkontrol dengan lembut. Untuk pada konser pasif, para siswa menyimak kembali teks yang dibacakan oleh guru, tetapi dengan mata terpejam, sehingga siswa menyerap bahan pelajaran itu dalam tingkat bawah sadarnya. Selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan metode Sugestopedia. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah memberikan ketenangan dan kesantaian. Kelebihan yang kedua menyenangkan atau menggembirakan. Yang ketiga mempercepat proses pembelajaran. Dan yang keempat memberikan penekanan pada perkembangan kecakapan berbahasa. Dan adapun kelemahannya yang pertama hanya dapat digunakan bagi kelompok kecil, dan yang kedua menjengkelkan dan menggelisahkan bagi orang-orang yang tidak menyukai hidden dan pengubah
pengubah lagu klasik lainnya. Yang ketiga, biaya yang terlalu mahal. Dan yang keempat, belum ada ketentuan dan persiapan bagi tingkat menengah dan lanjutan. Yang kelima, untuk pemahaman membaca dan menyimak terlalu terbatas. Dan terakhir, bahan masukan secara pedagogis dipersiapkan terlalu bersifat eksklusif. Selanjutnya ada implementasi Sugestopedia di Indonesia. Karena situasi di Indonesia berbeda dengan situasi di Bulgaria ataupun Amerika, langkah-langkah pelaksanaan pengajaran dengan metode Sugestopedia ini berbeda kegiatan kelasnya. Salah satu contoh pelaksanaan yang dapat diikuti adalah yang pertama persiapan, yang kedua tinjauan lisan, yang ketiga penyajian bahan baru dan diskusi, dan yang keempat ada aktivasi. Yang pertama, persiapan. Pada tahap ini, guru dapat mengajak siswa berdoa atau diawali doa. Untuk lebih menambah terpenuhinya tahap awal ini, siswa selanjutnya dapat diajak melakukan gerakan fisik ringan, tetapi mampu menggedorkan ketegangan fisik dan mental. Yang kedua, ada tinjauan lisan. Pada tahap ini, guru membaca intisari pelajaran yang lalu, sedangkan siswa hanya disuruh mendengarkan saja sambil menikmati musik. Tidak perlu mengajak siswa untuk belajar karena ia akan belajar secara alami tanpa ia sadari. Yang ketiga ada penyajian bahan baru dan diskusi. Pada tahap ini pun guru tidak perlu mengajak siswa belajar, tetapi katakan berulang-ulang bahwa kita akan menikmati ketenangan dan ketentraman ini. Biarkan dulu musik mengalun, dan saat musik sudah mengalun beberapa menit, guru langsung membaca dialog yang sudah berisi bahan yang diajarkan. Pada saat itu siswa tidak usah juga mendengarkan secara eksplisit, apalagi untuk memahami pelajaran tersebut. Setelah itu musik dimatikan, lanjutkan sekali lagi membaca teks tersebut dengan intonasi yang seindah mungkin. Siswa disuruh memejamkan mata, sementara itu guru kembali menghidupkan musik lembut untuk menimbulkan ketentraman dalam pikiran siswa sehingga membangkitkan bawah sadarnya untuk belajar. Yang terakhir, yang keempat ada aktivasi. Pada bagian ini siswa diajak bermain peran dan membuat lelucon sehingga ia tidak merasa tertekan untuk melakukan kegiatan. Tahap ini dapat diawali seperti bernyanyi bersama atau melakukan permainan lainnya yang menyenangkan. Jangan sekali-sekali tugas itu mengancam siswa untuk berbuat dengan terpaksa dan tertekan karena hal itu dapat menyebabkan ketakutan maupun rasa malu jika ia tak mampu menjawab dan melakukan tugasnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk itu, sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, tolong dimaafkan. Dan untuk sesi tanya jawab akan dilaksanakan pada grup chat WhatsApp. Terima kasih. Baik, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.